saya pernah bertanya dalam hati saya, apakah sensasi ini akan hilang seperti saya dulu, atau akan tetap sembuh, terus suatu saat kita merasakan itu lagi. Sembuh, terus kita merasakan itu lagi. Apakah harus begitu terus sakit ini? Saya pernah bertanya dalam hati. Karena pertanyaan itu terus menggerundel di diri saya tanyakan pada psikiater yang merawat saya. Saya tanyakan. Jawabannya bagaimana? Nah, Anda ingin tahu, penasaran jawabannya apa? Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun, serta dimudahkan semua urusannya. Oke? Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi yang merayakannya ya. Itu aja. Selamat hari Natal. Bicara masalah psikosomatik dan sensasi-sensasi yang dialami bagi penderita psikosomatik seperti saya ini, itu nggak akan ada habisnya. Dulu saya merasa kalau sudah sembuh ya sudah sembuh, gitu. Tapi saat saya kambuh, walaupun saya sudah berobat, minum obat, sudah menjalankan teori-teori yang dulu saya lakukan, tip-tip yang saya lakukan, ternyata ya tidak mudah untuk bangkit dari itu semua. Tentunya membutuhkan waktu ya, dan kita harus menikmati prosesnya. Contohnya saya ini ya, saat saya kambuh ini, terus terang masih ada sensasi yang saya rasakan, terutama ini yang sangat membuat bulu duku merinding sensasi ini. Apa itu? Yaitu panic attack. Panic attack itu kalau kita pernah mengalami, itu bagaikan tamu tak diundang. Dia akan datang tidak kita undang, tetapi sebelum panic attack itu terjadi akan menunjukkan tanda-tanda. Itu kalau kita mau belajar dari itu semua. Ada tanda-tanda, nggak langsung dek nggak ya. Pasti ada tanda-tanda. Misalkan kalau saya ini ya, tanda-tanda akan datang panic attack itu, pertama itu pasti kayak ada yang muter gini, terus serasa saya ini di mana, terasa asing, terus jut, kaki dingin. Terus kayak habis itu kita cemas. Wah, nah itu detik-detik akan terjadinya panic attack. Itu yang saya alami. Itu ya. Jadi bicara masalah sensasi-sensasi psikosomatik yang orang menyebutnya 1001 sensasi, itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Karena begini, psikosomatik lain dengan asam lambung. Apalagi kalau kita menderita asam lambung dan menderita psikosomatik. Tetapi yang perlu kita ketahui ya, menurut pengalaman saya ini dulu menderita asam lambung, disertai kecemasan. Setelah asam lambung saya sembuh, ya sudah, sensasi asam lambung itu nggak ada. Tetapi jarak beberapa bulan ya, timbullah sensasi yang saya nggak asing sebenarnya. Itu pernah saya alami saat alami asam lambung. Tapi asam lambung saya itu nggak bermasalah, nggak ada, sudah sembuh. Tapi kenapa sempoyongan, keliengan, keringat dingin, ketakutan, kecemasan, takut mati, depersonalisasi, direalisasi,
mata buram. Nah, itu ada. Itu saya rasakan, kenapa ini? Sampai akhirnya terjawab bahwa saya alami psikosomatik gitu. Ya, memang nggak ada habisnya, betul. Contohnya aja mata buram ya. Mata buram ini orang yang kalau nggak pernah alami nggak akan paham buramnya kayak bagaimana sih. Kayak bagaimana sih? Nggak akan paham. Kita nyata merasakan mata itu buram, terasa berat ya. Begitu. Ngopi dulu ya. Saya sekarang lebih cuek lagi. Saya akan belajar ngopi ya. Saya nggak mau terpedaya atau mengikuti alur ini. Saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya coba untuk memberanikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, terus misalnya Anda sempoyongan, kelingan, sensasi mau pingsan. Anda mau mengungkapkan kepada siapa? Pada orang yang nggak pernah mengalami. Dia beranggapan, itu tensi rendah. Mungkin kurang darah. Mungkin tensinya tinggi. Mungkin kolesterol. Mungkin asam lambung. Pasti begitu, ya atau tidak? Padahal sempoyongan kelingan itu beda dengan orang yang alami kolesterol tinggi ya, terus kurang darah, HB rendah, lain gitu. Itu menurut pengalaman saya. Terus misalkan apalagi merasa tidak nyata, merasa bukan diri sendiri. Orang yang nggak pernah alamin nggak akan tahu. Maksudnya gimana sih? Kok seperti di dunia lain? Kok seperti di dunia mimpi? Ini nggak dunia saya kayaknya. Saya merasa asing deh. Merasa gimana gitu. Nah, ini yang bisa memahami siapa? Orang yang pernah mengalami. Terus orang dari segi profesinya. Dan Anda sendiri. Gitu. Pasti orang kalau mendengar keluhan-keluhan kita, di dokter dinyatakan sehat, Pak, atau Mas, Bu. Terus medical check up normal aja, paling ya kolesterol agak tinggi sedikit, gula darah agak tinggi sedikit, tapi nggak terlalu tinggi, tensi mungkin ya agak tinggi sedikit, dan sebagainya. Tapi kenapa kok saya merasakan ini, itu, dan sebagainya? Pasti kebanyakan orang, apalagi orang di desa ya, mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Atau orang yang percaya-percaya dengan mitos dan klinik-klinik itu. Kamu disantet orang kayaknya. Kamu diguna-guna orang kayaknya. Kayaknya kamu kena sihir. Dan sebagainya. Akhirnya kita mendatangi dukun. Oh iya, kamu disakiti orang, diguna-guna. Akhirnya yang timbul apa? Suudon, curiga, gitu toh. Nah, ini siapa lagi? Saya pernah alami kayak ada yang terus kesemutan, sering kesemutan, terus cenut-cenut, kedutan, sleep paralysis, atau yang namanya tindian gitu. Semua itu saya rasakan. Dan kalau kita bicarakan, nggak akan ada habisnya. Mohon tonton sampai selesai ya, biar Anda nanti seperti punya gambaran. Seperti saya ini yang alami dari 2016, sembuh, kambuh. Sembuh, kambuh. Nah, pokoknya sembuh, kambuh lagi sampai sekarang. Pak Yon masih merasakan apa? Saya masih merasakan kayak mood swing ya. Perubahan emosi yang secara tiba-tiba, secara cepat. Saya masih berobat ke psikiater. Kalau dulu saya enggak. Sekarang saya butuh bantuan dari psikiater. Masih minum obat, Pak, masih. Fluoxetine. Sama yang satunya apa, saya lupa namanya. Terus alprazolam ini saya minum kalau terasa begini ya. Kayak terus kaki dingin. Akhirnya takut. Gelisah, itu saya minum ya. Kalau dulu enggak, tapi butuh waktu lama,
1 sampai 2 jam baru bisa rileks, tapi datang lagi. Kali ini saya harus kasih obat biar nggak berkepanjangan gitu. Saya minum alprazolam setengah, yang diberi saya 0,5 saya minum setengah, berarti berapa itu? Gitu ya. Nah, jadi saat ini Anda yang masih merasakan kayak saya sembuh kambuh, bahkan kambuh itu lebih dahsyat, Anda butuh bantuan orang, butuh bantuan dokter. Walaupun tanpa dokter pun aslinya juga bisa, seperti saya dulu. Tapi lama ya, nanti takutnya menjadi trauma yang mendalam. Akhirnya kita menjadi nggak percaya diri, begitu. Kalau sudah kita nggak punya rasa percaya diri, untuk membangkitkan semangat itu susah. Saya kalau habis minum alprazolam, mudah semangat saya. Oh, wah, gitu. Ya, terus terang itu saya. Jadi saya nggak mau membohongin Anda begini-begini, nggak. Kalau dulu saya tanpa psikiater, kalau sekarang iya, gitu. Karena seiring dengan edukasi saya. Nah, sensasi ini, saya pernah bertanya dalam hati saya, apakah sensasi ini akan hilang seperti saya dulu, atau akan tetap sembuh, terus suatu saat kita merasakan itu lagi. Sembuh, terus kita merasakan itu lagi. Apakah harus begitu terus sakit ini? Saya pernah bertanya dalam hati. Karena pertanyaan itu terus menggerundel di diri saya tanyakan pada psikiater yang merawat saya. Saya tanyakan. Jawabannya bagaimana? Nah, Anda ingin tahu, penasaran jawabannya apa? Tonton sampai selesai ya. Jawabannya begini. Psikiater itu, dokter yang merawat saya, punya banyak pasien. Ada yang sudah sembuh, ya sudah sembuh. Tapi banyak juga yang sembuh beberapa bulan atau beberapa tahun, dia merasakan itu lagi, sembuh lagi, dan seterusnya. Tetapi ini jangan menurunkan semangat Anda, gitu. Ya, beda orang, beda, ya lain orang lain. Nanti yang bagaimana hasilnya, begitu. Kalau Pak Yana gimana? Ya seperti Anda tahu sendiri. Saya pernah sembuh, kambuh, sembuh lagi, kambuh lagi. Nah, makanya saya bertanya, apakah sakit ini akan begitu terus sampai saya tua nanti? Nah, itu. Tapi semangat Anda jangan turun ya, jangan turun. Jangan turun. Walaupun saya masih merasakan ini, itu, dan sebagainya, tetapi saya masih yang namanya bisa beraktivitas seperti orang normal. Walaupun kadang saya itu merasa jengkel, merasa kesal, gitu. Tapi semakin kita jengkel, semakin kita kesal, semakin kita tidak menerima dengan keadaan ini, kita akan berontak. Ya, itu malah membuat hati kita terluka. Makanya saya ya udah, kalau memang saya begini sampai tua ya gimana lagi? Itu. Akhirnya saya buat happy saja. Yang penting saya nggak ada masalah dengan psikologi saya ya. Misalnya masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan tetangga, dan sebagainya. Walaupun masalah itu nggak bisa kita hindari. Kita menghindari masalah itu nggak akan bisa, karena kita makhluk sosial. Menghindari konflik dengan tetangga, ya sebenarnya bisa, tapi kalau kita yang bisa, apakah mereka bisa? Kalau mereka nggak bisa, berarti kita juga nggak bisa. Itu. Misalkan begini, kita sudah baik sama tetangga, tapi ada tetangga yang cerewet gini-gini, akhirnya kita kan merespon. Kita bisa, tetangga kita yang nggak bisa. Nah, itu maksud saya begitu. Kita bisa meredamkan konflik, ya, supaya tidak terjadi konflik dalam keluarga. Bisa kita.
Tetapi masalah itu akan muncul seiring dinamika kehidupan kita. Itu ya. Jadi bicara masalah sensasi psikosomatik itu nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Jadi yang perlu saya juga ya, kita berarti sama saya, lakukan adalah, ya sudah, kita terima dengan ini semua. Kita terima apa adanya. Tetapi kita tetap harus berusaha dan berdoa. Ya. Terima dengan ikhlas dan sabar, bahwa itu semua akan ada hikmahnya, dan itu anggap sebagai pelebur dosa kita. Biar kita kalau sudah menerima dengan apa adanya keadaan kita ini, ya sudah, kita akan menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lebih bijaksana. Gitu. Itu. Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komen. Tapi ya, saya upload sehari bertanya. Kalau sudah 3 hari bertanya, saya sibuk di TikTok saya. Mungkin hanya itu kawan. Salam sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.